Surat permintaan itu bertemu dengan fraksi Partai Golkar dan saya temani Pak Fernando. Ya, kebetulan kita sama-sama di Komisi 6. Saya wakil ketua Komisi 6 yang membidangi koperasi, perdagangan, BUMN, Batam, sawah, DKP dan persaingan usaha. Ini sama-sama Pak Fernando. Beliau dari Dapil Jawa Tengah. Saya dari Dapil Sulsel. Silakan, silakan yang menyampaikan aspirasinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dari Forum Koperasi Indonesia Pak. Ya baik Bu. Dalamnya kopi. Ya, bukan kopi Pak. Tapi memang berawal dari kopi juga nih Pak. Iya. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali kepada fraksi Golkar yang surprise-nya. Jadi tinggal saya berjuang supaya dijadwalkan untuk disahkan paling tidak pada sidang datang Januari Februari. Dan sekarang sedang jam 1 ini rapat di sana. Baik. Jadi maaf tidak bisa saya terima terlalu lama gitu. Ya, tapi nanti begini, nanti Pak Fernando nanti sebelum nanti pembahasan kita undang lagi nanti. Lebih mendalam lagi nanti. Masalah pembahasan dengan tim nanti dengan pansus ya. Itu nanti kita undang lagi. Tapi dari gambaran tadi barangkali ada hal-hal yang penting juga. Ya, begini. Ya saya mau begini. Kenapa koperasi itu ambil contoh saja peran PDB kita itu hanya 6%. Karena tercipta ketidakadilan ekonomi. Nah, untuk tercipta keadilan harus demokrasi ekonomi, Pak. Jadi jangan salah. Itu kita punya TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Di situ ada 3 pasal yang memberi ruang untuk terciptanya keadilan. Di sana dikatakan diakui 3 pelaku ekonomi. Koperasi, BUMN, koperasi swasta. Tapi dalam pemberlakuannya tidak seperti itu. Contoh saja di Departemen Perdagangan. Impor, hortikultura saja, tidak satu koperasi. Semua swasta. Gitu. Semua swasta. Nah, kenapa? Karena kita belum punya undang-undang perekonomian nasional. Jadi dalam pasal 33 ada 5 pasal. Gitu, ya. Pasal 1 ayat 1-nya itu jelas koperasi itu. Bapak tahu semua perekonomian nasional. Nah, yang kedua ayat keduanya itu BUMN, cabang produksi yang untuk negara, dikuasai negara untuk yang menyapa dia dong banyak. Itu BUMN. Nah, berarti kalau ada cabang penting, berarti ada cabang yang tidak penting. Yang tidak penting serahkan swasta. Tapi cabang yang penting itu adalah dikuasai negara. Antara lain misalnya lahan. Lahan itu cabang penting untuk negara. Nah harusnya lahan itu harganya itu ditentukan oleh negara. Misalnya kalau di jalan sini mau membangun untuk kepentingan negara, harga tanah mahal sekali. Padahal lahan itu adalah cabang produksi yang harusnya dikuasai negara. Contoh saja itu. Nah yang ketiga, bumi dan air suka yang dalamnya dikuasai negara dimanfaatkan semua untuk kesejahteraan rakyat. Itu BUMN dan swasta. Yang sebetulnya 3 ayat ini dalam pasal 31 itu sebenarnya sudah mengatur. Nah, tapi belum ada undang-undangnya. masih juga. Nah itu. Nah pasal 4-nya mengatakan perekonomian nasional bla 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 seterusnya itu diatur dalam undang-undang. Ini kita tidak punya. Maka saya dari fraksi Golkar akan mendorong ini. Kemarin sudah kita usulkan kepada Menteri Koperasi untuk menginisiasi undang-undang perekonomian nasional. DPR bisa menggunakan hak inisiatifnya. Yang kedua, Bu sekalian, kalau kita tidak mau berjuang untuk alokasi ekonomi itu, kita nggak bisa menjadi pelaku ekonomi nasional. Jadi untuk mimpi menjadi soko guru itu jauh di awan-awan. Termasuk tadi Undang-Undang Bank Indonesia itu lebih liberal daripada Undang-Undang Bank Amerika di negara kapitalis, di negara liberal. Nah, jadi tadi itu koperasi, saya pernah ke NTT, itu koperasi simpan pinjam di sana. Obor Mas. Ya,
dia sudah punya ATM. Kami juga Tapi sudah ATM ada. hanya berlaku internal. Kami juga sudah ada. Sudah minta izin ke Bank Indonesia, Kementerian Keuangan nggak dikasih. Kenapa? Ya. Karena di sini kapitalis liberal semua, kapitalis semua ini. Ya. Nah itu yang harus saya perjuangkan untuk kepentingan kita semua itu menurut saya. Jadi justru kenapa kita tidak mengambil? Karena tidak demokrasi ekonomi, Pak. Tadi Pak bilang jangan demokrasi ekonomi. Terus gambaran politik, suasana politik sekarang Pak untuk mengabulkan undang-undang. Kemarin kita juga ketemu dengan Menteri, kita audiensi juga dengan Menteri. Itu koperasi sudah. Ya, Oke baik. Jadi gini. harapan kami bagaimana ini betul-betul digolkan untuk mendorong koperasi bisa sumbangsi Ya. 15% itu. Ya, saya secara pribadi Pak, kenapa saya menjadi anggota DPR? Karena idealisme koperasi. Ya. Jadi kalau koperasi itu ada di komisi mana pun saya di situ. Karena salah satu job utama saya itu. Ya. Saya sudah berjuang di luar, keretanya susah. Dulu saya pernah anggota DPR 2 periode setengah, tapi waktu itu belum saya nikmati memperjuangkan itu. Tapi karena saya mau berjuang di luar, ternyata nggak bisa. Makanya saya masuk lagi untuk berjuang. Tapi insya Allah, kawan-kawan kami di Komisi 6 ini rata-rata itu sudah sangat peduli dengan. Makanya kemarin waktu ada dengan Menteri Koperasi, Ya, kami- itu paling lama. Ya, kami bangga Pak melihat. Cuman sekarang peran kita untuk mendorong gol ini apa Pak? Nah, sudah ini cukup masih koperasi. Sekarang kita sudah akan dorong dan teman-teman di Komisi 6 sudah sepakat semua untuk kita prioritaskan ini. Maka kita Menteri Koperasi dalam 100 hari ini di dalamnya ada pengesahan dan koperasi. Itu nah. Kemudian untuk syariah ya itu memang dalam undang-undang yang dulu yang sudah hampir disahkan waktu zamannya Pak Pusaryo Pak, itu memang pasal tentang syariah itu kita kasih pasal sendiri. Ya. Itu sendiri. Nah mudah-mudahan itu saya sudah bicara sama Pak PRT Sesmen, saya bilang dulu di Kopin syariah itu menjadi perdebatan panjang, saya bilang dan saya ikut dalamnya sampai terakhir kita sepakati dari semua praksud itu saya bangun ke DPR. Tapi kita sepakati. Ini saya bilang tinggal adopsi masukkan di situ. Udah saya sampaikan itu. Mudah-mudahan. Tapi naskah terakhir karena kemarin saya minta mungkin minggu depan ini saya rapat dengan Menteri Koperasi dan juga sebagai Menteri DPR sebagai ketua Kopin. Begitu. Ada aspirasi bapak-bapaknya saya. Siap, makasih. Gitu Pak ya? Ya. Silakan. Nanti insya Allah kami yang hari ini kami Ya. poinnya aja. Boleh. Poin-poinnya. Tapi yang draft kami insya Allah akan Disusulkan. Nanti kalau dari yang taksi diatur lagi Mas. Siap. Nanti diatur. Siap. Namanya calling semua. Nah, ini kebetulan juga. Yaitu punya misalnya untuk transaksi melalui ATM, tapi hanya berlaku internal, tidak boleh eksternal. Ini adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang pelitian dalam rangka demokrasi ekonomi. Di dalam TAP itu jelas sekali bahwa harus ada pemberlakuan khusus, perlindungan khusus, dan ruang gerak yang luas kepada koperasi usaha kecil menengah untuk menjadi pelaku ekonomi dominan. Nah kalau ada pembatasan pasal seperti itu, maka itu akan membuat ruang gerak mereka sangat terbatas. Nah sementara mereka